Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang latihan soal CPNS ataupun P3K yang mana akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Dan untuk pembahasan soalnya, yakni kali ini kita akan membahas tentang soal TWK. Nah, di sini part 2 yang mana sudah ada video sebelumnya tentang pembahasan soal TWK juga ya. Jadi ini lanjutan untuk soal selanjutnya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengalaman Pancasila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya untuk nomor 1 ini ya. Yang ditanyakan adalah menghargai hak hidup orang lain adalah sila ke. Nah, oke, sebelumnya kita ambil pembahasannya. Untuk setiap sila, untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hal ini sudah jelas, bukan? Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai hak hidup orang lain dengan kemanusiaan adil dan beradab. Nah, di sini kira-kira ada hubungan ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Persatuan Indonesia kira-kira dengan hak hidup orang lain. Nah, di sini masih belum menjawab untuk pertanyaan yang ketiga, yang C ya. Selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin jelas bukan ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang kelima. Oke, kira-kira B sama E mana yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini? Nah, tentu saja jawaban yang benar adalah yang B. Kenapa bukan yang E? Nah, di sini kalau yang E tuntutannya ialah biasanya kepada penegak hukum, pemerintah ataupun sebagainya yang mana harus memperlakukan setiap warga negaranya dengan adil. Sementara yang nomor B ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini juga ada kata adil, kemanusiaan, ini juga kemanusiaan. Nah, ini adalah lambang dari hak hidup orang lain ya. Oke, oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia: A. Mempertahankan wilayah NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Nah, di sini dapat kita pahami dulu bahwa nomor 2 ini menjelaskan tentang hak bela negara bagi warga negara. Nah, di sini diperuntukkan untuk warga negara. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara dalam membela hak negara? Nah, untuk yang A, apakah mempertahankan wilayah NKRI? Jelas iya. Namun masih kurang tepat ya untuk jawaban di atas. Nah, di sini jika kita perhatikan A sampai E memiliki pernyataan yang mana mengacu pada hak bela negara. Namun yang diutamakan adalah hak bela negara bagi warga ya. Mempertahankan NKRI ya boleh saja, namun biasa ini sudah diperuntukkan untuk tugas TNI, Polri, dan Angkatan Laut. Pokoknya sebagainya ya. Selanjutnya, yang B, mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. Nah, perilaku tertib ini tentu bukan bagian dari hak bela negara ya. Oke, kita palang. Selanjutnya,
memperoleh pendidikan. Nah, ini kita pending dulu. Yang D, ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. Nah, ini pertanyaan yang D ini dengan yang A ini sama. Jadi ini jawaban yang kurang cocok untuk nomor 2 ini. Kemudian berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Nah, berpegang teguh boleh saja, namun belum mencakup dalam hak bela negara ya. Memang sudah suatu kewajiban bagi warga untuk berpegang teguh pada Pancasila. Namun ini belum bisa menjelaskan tentang pertanyaan nomor 2 ini. Jadi kita palang. Nah, di sini jawaban yang paling tepat tentu saja ya C. Kenapa yang C? Memperoleh pendidikan adalah bagian dari hak kita untuk mempertahankan negara. Nah, di sini di mana pendidikan ini bisa menunjang mempertahankan negara kita. Oleh karena itu, memperoleh pendidikan merupakan kewajiban bagi kita warga negara karena hal ini bisa menjadi bagian bentuk dari hak bela negara. Tentu saja jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 3. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air tersebut. A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Globalisme, D. Etnosentrisme, dan E. Sosialisme. Oke, di sini pertanyaannya kita ulang ya. Berarti seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara yang mana merupakan rasa cinta ya terhadap tanah air. Nah, bagian ini merupakan jadi di sini kita harus pahami setiap maksud dan makna dari A sampai E ya. Di nasionalisme ini mengacu pada sebuah ideologi yang berdasarkan cinta terhadap tanah air ataupun tanah kelahirannya sama. Kemudian yang B, sikap rela berkorban yang didasarkan pada rasa cinta tanah air. Kemudian yang makna dari globalisme ialah sikap kebijakan yang mengutamakan kepentingan seluruh dunia. Nah, ini jelasnya bukan jawaban yang dapat menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Oke, selanjutnya etnosentrisme, sikap ataupun pandangan kebudayaan, ini juga bukan. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial, ini juga bukan. Nah, di sini kita bandingkan antara nasionalisme dan patriotisme. Mana yang lebih tepat untuk jawaban nomor 3. Nah, di sini tentu saja yang lebih tepatnya yang B ya. Yakni patriotisme. Oke, kita akhiri dulu sampai 3 soal dan nantikan terus video selanjutnya. Kita akan sambung pada video berikutnya tentang soal TWK ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS tahun ini, dan doa saya semoga lulus, amin.